Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Randi Kristanto, mahasiswa mata kuliah Akuntansi Biaya, Universitas Cyber Asia, kelas MJ505. Hari ini saya akan menjelaskan cara menjawab soal terkait akuntansi biaya dengan tema activity based costing. Adapun soalnya kita bisa lihat di sisi kiri layar. Teman-teman, kita bacakan dulu untuk soalnya. PT Sentosa Furniture Indonesia adalah perusahaan manufaktur yang memproduksi dua jenis produk yaitu meja kerja dan lemari arsip. Selama ini, perusahaan menggunakan sistem biaya tradisional dengan dasar pembunuhan jam tenaga kerja langsung. Manajemen merasa bahwa metode tersebut tidak lagi mencerminkan konsumsi biaya yang sebenarnya karena kompleksitas proses produksi yang meningkat. Oleh karena itu, perusahaan berencana menerapkan activity-based costing. Adapun untuk data-datanya kita bisa lihat di sebelah sini, mulai dari data biaya overhead pabrik selama satu periode, yang mana ada beberapa aktivitas di sini dengan total biaya dan cost driver atau pemicu biayanya itu. Kemudian ada juga data penggunaan aktivitas oleh masing-masing produk, di, yaitu untuk meja kerja dan lemari arsip. Manajemen ingin mengetahui biaya overhead per unit dengan menggunakan metode analisis based costing dan membandingkannya dengan metode tradisional. Untuk pertanyaannya kita bisa lihat di sebelah kanan. Yang pertama adalah jelaskan konsep activity based costing dan tujuan penerapannya dalam akuntansi biaya. Secara konsep, activity based costing ini sebenarnya merupakan sistem penentuan biaya yang membebankan biaya overhead pabrik berdasarkan aktivitas-aktivitas yang ada untuk menghasilkan suatu produk. Prinsip utamanya, aktivitas ini mengonsumsi sumber daya dan produk mengkonsumsi aktivitas. Dengan pendekatan ini, tentunya biaya overhead tidak lagi dialokasikan secara rata-rata, melainkan ditelusuri melalui aktivitas seperti kalau misalnya di sini ada setup mesin, pemrosesan pesanan, inspeksi kualitas, dan pemeliharaan mesin. Untuk tujuan utama penerapan analisis base costing ini adalah untuk menghasilkan biaya produk yang lebih akurat, mengurangi distorsi biaya, serta membantu manajemen dalam penetapan harga dan evaluasi profitabilitas produk. Kemudian pertanyaan kedua, kita disuruh mencari tarif biaya untuk masing-masing aktivitas berdasarkan cost driver yang digunakan. Lalu kita coba jawab dengan langkah awalnya dalam analisis base costing adalah menghitung tarif aktivitas dengan rumus sebagai berikut. Tarif aktivitas sama dengan total biaya aktivitas dibagi total cost driver. Oleh karena itu kita pertama cari dulu total cost drivernya dari data-data yang sudah ada. Untuk aktivitas setup mesin di sini ada dua untuk meja kerja dan lemari arsip, makanya nanti kita tambahkan. Untuk setup mesin diketahui sebelah kiri meja kerja 30 setup dan lemari arsip 20 setup. Kita jumlahkan pemrosesan pesanan, inspeksi kualitas dan pemelihara mesin juga sama seperti itu. Kita jumlahkan masing-masing data penggunaan aktivitas untuk produk-produk itu. Didapatlah total cost driver sebagai berikut. Kemudian setelah itu kita menghitung tarif tiap tiap aktivitasnya. Caranya adalah dengan mengambil data dari biaya overhead pabrik selama satu periode, kemudian kita bagi dengan total cost driver yang ada. Untuk setup mesin, total biaya kita dapat dari soal 120 juta, kemudian cost driver tadi kita hitung dapat 50 setup. Tarif aktivitasnya kita bagi total biaya dibagi dengan cost driver. Didapat hasil 120 juta dibagi 50 setup menjadi 2.400.000 per setup. 2.400.000 rupiah per setup. Dan seterusnya untuk aktivitas pemrosesan pesanan, inspeksi kualitas, dan pemeliharaan mesin. Kita dapat setiap tarif aktivitasnya, pemrosesan pesanan 900.000 rupiah per pesanan, inspeksi kualitas 1 juta per inspeksi, kemudian untuk aktivitas pemeliharaan mesin di angka 30.000 per jam mesin. Lalu kita jumlahkan untuk total biaya overheadnya, kita bisa langsung jumlahkan dari soal 120 juta ditambah 90 juta ditambah 60 juta ditambah 150 juta didapat 420 juta ribu rupiah
untuk seluruh biaya overhead pabrik yang dimiliki oleh PT Sentosa Furnitur Indonesia. Kemudian soal berikutnya kita mengalokasikan biaya overhead ke masing-masing produk menggunakan metode analisis base costing. Yang pertama kita jawab untuk alokasi biaya overhead untuk produk meja kerja. Kita lihat data lagi di soal untuk masing-masing aktivitas pemakaiannya seperti apa. Untuk setup mesin, meja kerja sendiri 30 setup, kemudian pemrosesan pesanan 40 pesanan, inspeksi kualitas 25 inspeksi, dan pemeliharaan mesin di 2000 jam pemeliharaan. Tarifnya nanti kita dapat dari soal nomor 2. Untuk produk meja untuk masing-masing tarif aktivitasnya adalah sebagai berikut. Ini mungkin saya tandai di sini. Nanti kita pindahkan ke sebelah sini. Lalu untuk mencari biaya totalnya tinggal kita kalikan saja. 30 dikali 2.400.000 maka didapat untuk biaya eh, satu aktivitas setup keseluruhan setup mesin adalah 72 juta rupiah. 72 juta rupiah. Kemudian untuk pemrosesan pesanan sama kita masukkan data-data yang ada tadi. Kita bisa lihat di sini untuk produk meja. Kita pindahkan ke pemakaiannya. Didapatkan total biaya overhead pabrik meja kerja sebanyak 193 juta rupiah. Kemudian untuk kita tandain dulu untuk alokasi biaya overhead untuk produk lemari arsip sama langkahnya kita ambil pemakaian dari data soal sini. Kemudian tarifnya sama kita dapat dari soal nomor 2. Barulah kita kalikan masing-masing pemakaian dikali tarif untuk setiap aktivitasnya. Kita dapat total biaya overhead pabrik sebesar 227.000 juta rupiah. Nah, kemudian untuk soal selanjutnya, kita akan menghitung biaya overhead per unit untuk produk meja kerja dan lemari arsip. Tadi kan kita dapat untuk biaya overhead total dari meja kerja adalah 193 juta rupiah. Kemudian untuk mencari per unitnya, biaya per unitnya tinggal kita bagi dengan jumlah produksi yang dihasilkan oleh PT Sentosa. Untuk meja kerja, kita lihat dari soal datanya jumlah unit produksi diproduksi sebanyak 1000 unit. Maka kita bagi saja untuk biaya overhead per unitnya 193 juta dibagi 1000 unit didapat 193.000 rupiah per unit. Kemudian untuk produk lemari arsip sama tadi kita dapat biaya overhead pabriknya 227 juta dibagi dengan total produksi 500 unit dapat sebanyak 454.000 rupiah per unit. Nah, ini kan bisa kita lihat kenapa biaya overhead per unit untuk lemari arsip bisa lebih besar daripada meja kerja. Padahal untuk jumlah produksinya sendiri ternyata produk lemari arsip ini lebih sedikit daripada meja kerja. Hal-hal ini mungkin disebabkan dengan untuk konsumsi setiap aktivitas untuk memproduksi lemari arsip ini lebih banyak atau lebih tinggi sehingga nanti berpengaruh terhadap biaya overhead per unitnya gitu. Lalu kita bandingkan dengan metode penentuan biaya dengan analisis base costing dengan metode tradisional. Untuk perhitungan metode tradisionalnya sebagai berikut. Yang pertama kita tentukan total biaya overhead pabrik tadi dapat di angka 420 juta rupiah. Kemudian tarif overhead tradisionalnya kita cari dengan membagi total BOP dibagi dengan total jam total jam mesin dari setiap produk. Kenapa kita menggunakan total jam mesin? Karena ini kalau misal kita bandingkan dengan karyawan misal ya, itu sama dengan jam kerjanya. Jadi untuk membuat 1000 unit itu diperlukan 2000 jam. 2000 jam dan untuk membuat lemari arsip keseluruhan itu untuk 500 unitnya ada di 3000 jam. Makanya kita bagi dengan total jam mesinnya. Kita dapat tarif overhead tradisionalnya sama dengan total biaya overhead pabrik sebanyak 420 juta
rupiah dibagi dengan 5.000 jam mesin, kita dapat total overhead tradisional itu 84.000 per jam mesin. Lalu kita alokasikan biaya overheadnya ke masing-masing produk tadi. Untuk produk meja kerja tadi ada 2.000 jam dikalikan dengan 84.000 rupiah. Maka didapat totalnya 168 juta. Sedangkan untuk biaya overhead per unitnya kita tinggal bagi dengan produksinya, maka didapat 168.000 rupiah. Selanjutnya untuk produk lemari arsip juga sama caranya. Tadi untuk memproduksi 500 unit kita lihat membutuhkan 3.000 jam. Maka di sini kita kalikan saja 3.000 jam dikali 84.000 rupiah didapat angka 252 juta. Untuk biaya overhead per unitnya kita bagi saja dengan jumlah produksi yaitu 500 unit, 252 juta dibagi 500 unit sama dengan 504.000 per unit. Nah, kemudian untuk perbandingan metode tradisional dan analisis base costingnya dapat kita lihat di tabel berikut. Untuk produk meja kerja dengan menggunakan metode tradisional, biaya yang dikeluarkan adalah Rp168.000 per unit. Kemudian untuk metode ABC atau analisis base costing didapat harga Rp193.000 per unit. Sini ada selisih 25.000 dan lemari arsip juga sama. Untuk metode tradisionalnya 504.000 dan metode analisis base costingnya 454.000. Sini ada ternyata untuk lemari arsip menggunakan metode tradisional itu ada selisih 50.000, selisih lebih 50.000 rupiah. Untuk analisis distorsi biayanya sama tadi. Untuk meja kerja ternyata kita lihat di sini ada mengalami undercosting di mana ketika menggunakan metode tradisional ternyata biayanya lebih murah dibandingkan dengan metode analisis base costing. Risiko yang mungkin terjadi apa? Yang pertama mungkin dari harga jual yang nantinya akan menjadi lebih murah. Kemudian nanti margin labanya akan tampak lebih besar dari kenyataan yang ada. Kemudian untuk lemari arsip ini mengalami kondisi overcosting di mana metode tradisionalnya lebih mahal daripada metode analisis base costing untuk biaya yang ditimbulkannya. Sehingga di sini menyebabkan implikasi terhadap perusahaan yang pertama ada harga jual yang terlalu mahal, kemudian produk terlihat tidak menguntungkan padahal sebenarnya masih profitable. Dan di sini juga ada secara tidak langsung untuk produksi lemari arsip ini dikenakan subsidi oleh meja kerja karena apa tadi untuk metode tradisional sendiri biaya yang dihasilkan itu lebih mahal daripada metode analisis base costing gitu untuk analisis distorsi biaya. Kemudian kita masuk ke soal yang terakhir. Bagaimana analisis manfaat penerapan analisis base costing bagi manajemen dalam pengambilan keputusan penetapan harga dan evaluasi profitabilitas produk. Nah, saya mengambil beberapa jawaban. Yang pertama, penerapan ABC memberikan beberapa manfaat strategis tentunya bagi manajemen PT Sentosa Furnitur Indonesia. Di antara lainnya yaitu penetapan harga yang lebih akurat karena produk dengan kompleksitas tinggi seperti lemari arsip tidak lagi disubsidi oleh produk yang lebih sederhana yaitu meja kerja. Kemudian adanya evaluasi profitabilitas produk yang lebih tepat yang berimplikasi manajemen dapat mengidentifikasi apakah suatu produk itu benar-benar menguntungkan atau hanya tampak menguntungkan akibat distorsi biaya. Kemudian pengendalian dan efisiensi biaya dengan mengetahui aktivitas yang menyerap biaya terbesar misalnya di pemeliharaan mesin mesin tadi dan inspeksi, perusahaan dapat melakukan perbaikan proses, baik itu perbaikan SPI atau sebagainya. Dan terakhir, pengambilan keputusan strategis analisis base costing ini mendukung keputusan seperti melakukan redesign produk atau penghapusan produk tidak efisien, serta perbaikan proses produksi yang mana nantinya akan bermanfaat bagi PT Sentosa Furnitur Indonesia itu sendiri. Nah, demikian untuk pembahasan soal terkait akuntansi biaya dengan tema analisis base costing kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.